Dan beberapa hari kemudian diberitahukan jika Biru Together sudah mendapatkan rasa yang tepat. Sama-sama saling kangen dan ingin bertemu, ternyata Minju sudah di depan mata. Akhirnya, gencatan senjata pun berakhir. Minju juga sedikit terbuka, nyerocos hal-hal yang ia sukai. Tapi baru saja ingin bahagia kembali, mereka pun malah mendapat hantaman lagi dan lagi. Karena ada artikel tentang rasa beer together dari Jisang yang tak konsisten. Kini banyak wartawan di kantor dan tim pun sibuk mendapatkan telepon sana-sini. Atasan tentu marah besar. Pekerjaan mereka bisa hilang jika pimpinan tahu tentang hal ini. Atasan yang pun curiga jika ini adalah sabotase dari perusahaan saingan. Semua pun sudah pusing dengan hantaman keras ini. Tiba-tiba Aram datang. Ia mengatakan jika sudah tahu dalang di balik kekacauan ini semua, yaitu atasannya sendiri, Direktur Perencanaan. Sambil memperlihatkan bukti artikel yang menjelekkan Beer Together yang dirilis oleh atasannya sendiri. Direktur perencanaan pun tak bisa berkutik hingga akhirnya ia pun dipecat secara tidak hormat. Dan kenapa kok bisa Arum tahu? Ternyata tadi si mesin pemindai kebohongan alias Yon Minju bisa tahu jika rekan satu timnya Arum telah menyembunyikan sesuatu. Minju, Oh Chanwi, dan Arum terus mendesak pria itu hingga akhirnya ia pun buka mulut. Ia pernah mendengar jika direktur perencanaan sedang membuat kesepakatan dengan perusahaan saingan. Dengan bermodal informasi itu, akhirnya Arum segera membuka komputer atasannya. Dan karena pria itu selalu menyalin apapun dari pekerjaannya, dan memang benar saja kan, ada artikel itu di komputernya. Si direktur perencanaan pun melampiaskan amarahnya pada Minju. Minju pun terima saja, karena sekali lagi ia bisa merasakan emosi orang-orang. Akhirnya Minju mendatangi si direktur perencanaan yang masih ngamuk, mencoba untuk menyadarkannya. Minju bisa tahu kok, pria itu memang menyukai pekerjaannya dan bekerja keras di perusahaan. Tapi lihatlah, ini semua terjadi kan atas ulahnya sendiri. Tapi pria itu masih merasa tak bersalah. Ia hanya ingin berada di puncak kesuksesan seorang diri. Nah, itulah. Karena merasa tak butuh orang lain, harusnya setidaknya ia mencari satu orang yang bisa mengerti dirinya. Si atasan pun tak bisa berkata-kata lagi. Dan kini ia pun berada di keterpurukannya seorang diri. Mengingat masa-masa dulu ketika ia bekerja keras, tak bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan datang paling pagi, juga pulang paling telat. Di saat orang lain bersenang-senang, bahkan menjilat atasan, ia tetap bekerja dengan tekun, rajin, hingga mencapai posisinya sekarang. Dan kini ia merasakannya sendiri. Di saat yang terpuruk, tak ada satupun yang bisa menghiburnya. Anak buahnya yang selama ini menjadi partner in crime-nya pun seolah mengolok-olok dirinya dan senang jika dirinya dipecat. Ia pun pasrah dan mulai membereskan barang-barangnya. Dan kini tiba waktunya membereskan hal yang sudah dikacaukan si direktur perencanaan, yang juga akan memberikan pelajaran pada perusahaan saingan, dan yang lainnya pun membereskan tugas masing-masing. Dan episode 11 pun berakhir di situ.